Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sastra Prabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Arya Saloka memacu kudanya ke Banyu Biru. Di belakangnya mengikuti Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Mereka mencemaskan keadaan Banyu Biru bila benar-benar Pasingsingan datang ke sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dua orang penjaga berdiri menahan kantoknya di regol halaman, sedang beberapa orang lain duduk di gardu dengan mata yang redup. Kali-kali Wonomerto yang masih duduk di pendopo bersama Ki Dalang Mantingan nampak menguap. "Beristirahatlah paman," terdengar suara Mantingan lemah. "Malam terlalu dingin," gumam orang tua itu. "Ya," sahut Mantingan. "Tapi hatiku gelisah," orang tua itu meneruskan. Mantingan tidak menjawab, tapi pandangan matanya terlempar ke halaman. Menembus kelam, perlahan-lahan Mantingan menarik napas dalam-dalam. "Apakah Anggirwilis dan cucuku Widuri telah tidur?" tanya Wonomerto. "Mungkin," jawab Mantingan. "Baru saja aku selesai bercerita. Anak itu minta aku bercerita tentang Gatotkaca, Pergiwa dan Pergiwati." Wonomerto tersenyum, tetapi ia berdiam diri. Yang terdengar kemudian adalah suara seruling sayup-sayup di bawah angin. Namun suaranya demikian merdu, seirama dengan heningnya malam. "Seruling Kakang Wirasaba," desis Mantingan. "Pantaslah ia bergelar Seruling Gading," sahut Wonomerto. Sebagai biasa, Wirasaba berlagu melampaui batas gending-gending yang ada. Lagunya seperti lagu angin malam, hening sepi, namun penuh kemesraan hati manusia. "Di manakah Anggirwirasaba?" tanya Wonomerto. "Di gardu belakang bersama-sama Sendang Parapat," jawab Mantingan. Wonomerto mengangguk-angguk, namun kegelisahan di hatinya semakin terasa. Bagi orang tua, firasatnya bertambah hari bertambah tajam. Ia terkejut ketika tiba-tiba daun-daun sawo di halaman bergoyang ditiup angin yang bertambah kencang. Mantingan mengikuti arah pandangan Wonomerto, tapi yang dilihatnya pun hanyalah daun sawo yang bergerak-gerak. "Aneh," gumam Wonomerto. "Apakah yang aneh?" tanya Mantingan. "Aku tidak tahu, tapi aku menjadi gelisah. Seperti daun-daun sawo di halaman itu," jawab Wonomerto. Mantingan mengerutkan keningnya, terasa pula hatinya berdesir halus. "Sepi yang menggelisahkan," sahutnya. Suara seruling Wirasaba pun tiba-tiba berubah nadanya menjadi bertambah tinggi. Terasa betapa hatinya menjadi gelisah, namun betapa merdunya suara seruling itu. Tetapi saat kemudian suara seruling itu berhenti. Mantingan mengangkat wajahnya. "Berhenti," desisnya. "Ya," sahut Wonomerto. "Agaknya Anggirwirasaba kedinginan." Mantingan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Hanya matanya yang kembali beredar mundar-mandir di halaman. Karena hatinya yang gelisah, pandangannya pun menjadi gelisah. Mantingan mencoba mengamati setiap benda yang ada di halaman. Pohon sawo, pohon jambu, dinding-dinding halaman, pohon-pohon kelapa, semuanya diam beku. Yang bergerak-gerak hanyalah para penjaga yang berjalan hilir mudik di luar regol. Tiba-tiba keduanya terkejut ketika terdengar langkah kaki naik ke pendopo. Ketika menoleh dilihatnya, Ki Wirasaba berjalan dengan napasnya.
Menjinjing kapaknya di belakangnya berjalan Sendang Parapat yang telah hampir sembuh. Mantingan dan Wonomerto menarik napas panjang. "Ah," gumam Wonomerto, "kenapa aku berubah menjadi penakut?" "Kenapa?" tanya Wirosaba sambil duduk di samping mereka. "Aku terkejut mendengar langkah Anggir seperti mendengar langkah hantu," jawab Wonomerto. Wirosaba mengangguk-angguk lemah, hatinya pun dirayapi perasaan-perasaan aneh. Serulingnya terselip diikat pinggangnya, dan tangannya menggenggam kapaknya. Tiba-tiba mata Mantingan sekali lagi menatap daun-daun sawo yang bergerak-gerak ditiup angin malam. Kemudian matanya menatap daun-daun jambu di sebelahnya. Aneh, daun jambu itu tidak bergoyang terlalu keras seperti daun-daun sawo itu. Karena itu ia menjadi curiga. Ketika sekali lagi ia melihat daun itu bergerak-gerak, dengan serta-merta ia berdiri dengan trisulanya di tangan. Kemudian dengan tangkasnya ia meloncat sambil berkata lantang, "Siapakah yang mencoba membuat permainan itu?" Wonomerto, Wirosaba dan Sendang Parapat pun terkejut. Ketika mereka melihat Mantingan meloncat, mereka masih belum tahu siapa yang dimaksudnya. Tapi ketika pandangan mereka mengikuti arah pandangan mata Mantingan, mereka pun melihat bahwa daun-daun sawo itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan dari pohon sawo itu. Suara yang sudah mereka kenal baik-baik. Para penjaga dan para pengawal pun terkejut pula. Bahkan Mantingan terpaksa menghentikan langkahnya. "Longoijo," gumamnya. Sesaat kemudian dilihatnya bayangan yang melontar turun dari pohon sawo di halaman itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada tegak. Sekali lagi Mantingan terkejut melihat orang itu bukan Longoijo, tapi agaknya ia pernah melihatnya. Tiba-tiba ia menjadi ngeri, bukankah Watu Gunung telah dibinasakan oleh Maesha Jenar? Apakah ia dapat hidup kembali? Namun sebelum ia sempat bertanya, terdengar Wirosaba menggeram. Kau Wadas Gunung?" Mantingan menoleh ke arah Wirosaba. Ia mengulang perlahan, "Wadas Gunung, siapakah dia?" "Adik perguruan Longoijo," jawab Wirosaba. "Watu Gunung yang kau maksud?" ia bertanya pula. Wirosaba menggeleng, "Bukan saudara kembarnya. Orang ini pernah bertempur melawan Adi Maesha Jenar di Pliridan bersama-sama dengan 20 orang kawannya. Sementara itu Wadas Gunung telah berjalan beberapa langkah maju." Sambil tertawa pendek ia berkata, "Nah, kau orang berkapak yang membantu Maesha Jenar di Pliridan dahulu. Kau masih mengenal aku dengan baik." Wirosaba juga maju. "Kau datang pula ke Gedong Songo beberapa hari yang lalu," pikirnya. Dari kapaknya tiba-tiba bergetar di tangannya ketika ia hampir meloncat menyerbu. Terdengar Wonomerto yang tua itu berbisik, "Hati-hatilah Anggir, ia pasti tidak datang sendiri." Belum lagi Wonomerto selesai berkata, terdengarlah suara kentongan bertalu-talu 3 kali berturut-turut. "Kebakaran," desis Wonomerto. Sekali lagi Wadas Gunung tertawa, katanya, "Kebakaran, jangan terkejut, banyu biru telah dikepung." Wajah Sendang Parapat menjadi merah. Ia harus segera menggerakkan segenap laskar cadangan yang ada. Tetapi ketika ia melangkah ke gardu penjagaan sebelum turun dari pendopo, muncullah seorang lagi di hadapannya. Sendang Parapat tertegun. Ia belum pernah melihat orang itu. Seorang yang berwajah tampan, berkulit kuning dan berpakaian rapi. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat warna hitam. "Siapakah kau?" tiba-tiba Sendang Parapat bertanya. Orang itu tersenyum, senyumnya nampak aneh, katanya, "Jangan risaukan siapa aku." Sendang Parapat menjadi marah. Tapi ia tidak mendapat banyak kesempatan, karena itu ia berteriak saja dari pendopo, "Bunyikan tanda, gerakkan segenap laskar cadangan." Saat kemudian orang-orang di gardu penjagaan menjadi sadar akan bahaya yang datang. Seseorang kemudian meloncat memukul kentongan titir. Tapi suara titir itu terputus ketika tiba-tiba pemukul kentongan itu terpelanting jatuh. Sendang Parapat terkejut, karena itu ia menjadi semakin marah.
Untunglah bahwa suara titir yang pendek itu telah terdengar dari gardu di luar halaman yang terdekat, sehingga suara titir itu pun segera bersambut. Apalagi ketika seorang yang lain segera merebut pemukul kentongan dari tangan orang pertama, kemudian dengan tanpa takut-takut ia pun mengulang pemukul kentongan itu dengan irama yang sama, titir. Namun orang kedua ini pun kemudian terjatuh pula dengan luka di kepalanya. Sebuah batu telah membenturnya, tapi suara titir telah menjalar ke segenap penjuru Banyu Biru. Banyu Biru yang sedang tidur lelap itu menjadi terbangun dengan tiba-tiba. Suara kentongan 3 kali berturut-turut telah mengejutkan hati mereka. Apalagi kemudian terdengar bunyi titir yang merayap-rayap di seluruh lereng bukit itu. Laskar Banyu Biru pun menjadi terkejut. Untunglah bahwa mereka telah terlatih dengan baik, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ketika terdengar suara titir bersautan, sadarlah mereka bahwa bahaya yang besar telah datang. Para pemimpin kelompok itu pun segera tahu apa yang harus dilakukan. Bagian dari laskar itu segera berangkat dengan tergesa-gesa ke tempat kebakaran. Orang yang berwajah tampan itu pun mengangkat wajahnya ketika suara titir telah menjalar ke segenap arah. Ia mengerutkan keningnya, kemudian katanya kepada Sendang Parapat, "Jangan berdiri saja di situ, pergilah supaya umurmu panjang." Betapa marahnya Sendang Parapat, segera ia menarik pedangnya. Dengan penuh nafsu ia berhasrat menyerang orang itu, tapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara halus di belakangnya, "Sendang, jangan tergesa-gesa, ia bukan lawanmu." Sendang Parapat menghentikan langkahnya, ia pun segera menoleh. Bahkan semua orang memandang ke arah suara itu. Ternyata Roro Wilis telah berdiri di ambang pintu. Mula-mula ia menjadi ngeri melihat kehadiran Joko Soko. Bukan karena ia takut seandainya ia harus bertempur, tapi sebagai seorang gadis ia merasa bahwa Joko Soko adalah orang yang pernah menjadi gila karena dirinya. Ketika Joko Soko melihat gadis itu, hatinya bergetar cepat. Ia masih belum dapat melupakan betapa wajah gadis itu selalu terbayang. Karena itu tiba-tiba kembali ia tersenyum, senyum yang aneh. Tiba-tiba saja Joko Soko merasakan adanya suatu kurnia bagi dirinya. Kalau ia turut ke Banyu Biru bersama beberapa orang dan laskar golongan hitam, adalah karena dendamnya yang meluap-luap. Ia ingin membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya sebagai ganti kematian gurunya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan gadis ini. Matanya yang redup mulai menjadi bersinar-sinar, dan pandangan mata yang demikian itulah yang menyebabkan seluruh bulu tengkuk Wilis berdiri. Namun kemudian gadis itu merasa bahwa menjadi kewajibannya untuk turut serta mengamankan rumah ini sebagai lambang pemerintahan Banyu Biru. Karena itu, ia pun melangkah maju sambil berkata, "Joko Soko, apa kerjamu di sini? Apakah pekerjaanmu di Pamingit sudah selesai?" Wadas Gunung pun menjadi keheran-heranan. Apakah yang dilakukan oleh Joko Soko itu? Di manakah ia berkenalan dengan gadis manis yang menyapanya? Agaknya kau mendapat pekerjaan baru di sini, Joko Soko." Joko Soko tersenyum jawabnya, "Bukan, Wadas Gunung, bukan pekerjaan baru. Aku sudah berjanji akan datang kepadanya beberapa tahun yang lampau." Dan agaknya ia pun tetap menanti. Wajah Roro Wilis menjadi merah sekali dibelayangkan pandangannya. Berkeliling pendopo itu, di situ masih berdiri Mantingan, Wonomerto Wirosobo, dan Sendang Parapat. Sedang di bawah tangga berdiri Wadas Gunung, dan di sebelah lain Joko Soko. Ketika ia melihat para penjaga yang berdiri tidak lebih dari 5 orang itu pun telah bersiap pula. Ia menarik napas panjang. Kalau hanya kedua orang itu saja, mungkin masih akan dapat diatasi. Tapi ia terkejut ketika terdengar suara yang seram dari dalam gelap. Lebih seram dari suara Wadas Gunung, kemudian disusul dengan bayangan yang remang-remang. Makin lama semakin jelas. Lowo ijo. Mantingan menarik napas.
Agaknya bahaya yang mendatang benar-benar menggetarkan dadanya. Lawa Ijo kemudian berdiri saja di samping Joko Soko sambil tertawa pendek. Ia berkata, "Joko Soko, apa kau masih mengharapkan gadis itu?" "Ya, tetap menanti aku dengan setia," jawab Joko Soko. Lawa Ijo menjadi marah. Namun gadis itu tidak menjawab. Yang menjawab adalah suara gadis lain, Indang Widuri. Katanya, "Benar Paman Soko, Bibi Wilis menantimu. Sebab sepeninggalmu kuda-kuda kami menjadi kekurangan rumput." Joko Soko mengerutkan keningnya. Ia memandang gadis yang berdiri di pintu itu dengan sinar mata yang seram. Tetapi Lawa Ijo tertawa mendengar jawaban itu. Katanya, "Hah, dengar apa yang dikatakan gadis nakal itu? Dan barangkali memang sepantasnya kau menjadi pekatiknya, mencari rumput bagi kuda-kudanya." Joko Soko pernah bertempur dengan Widuri di Kedangan. Pada saat itu ia benar-benar keheranan bahwa gadis besar itu telah mampu bertempur sedemikian hebatnya. Dan kini tiba-tiba gadis itu muncul kembali. Karena itu Joko Soko menjadi tak senang sama sekali. Katanya, "Hei monyet kecil, jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar akan membunuhmu." Ketika mendengar kata-kata itu, Widuri menjadi tertawa, sedang Lawa Ijo pun tertawa pula. Terdengar Lawa Ijo menyaut, "Jangan marah kepada gadis kecil itu, Soko," ia berkata sebenarnya. Maka Joko Soko menjadi semakin seram. Dengan tajamnya ia memandang gadis kecil yang nakal itu. Namun ia tidak bisa meloncat saja kepadanya. Di hadapannya berdiri Roro Wilis. Kalau saja Roro Wilis 5-6 tahun yang lampau, mungkin ia tidak perlu memperhitungkan dalam tindakan-tindakannya. Tetapi Roro Wilis yang berdiri di hadapannya dengan pedang yang tergantung di lambungnya adalah Roro Wilis yang telah berhasil membunuh istri Simorudro. Karena itu Joko Soko masih berdiri saja di tempatnya. Sedangkan Indang Widuri, betapapun nakalnya, namun ia tahu juga bahwa keadaan pendopo Banyubur itu benar-benar dalam bahaya. Karena itu rantainya sudah tidak tergantung di lehernya, tetapi dengan jari-jarinya yang kecil ia bermain-main dengan senjata itu. Bahkan cakranya pun telah melekat di ujungnya. Benda yang berkilat-kilat berbentuk bulat bergerigi tidak lepas dari perhatian Joko Soko. Senjata yang demikian benar-benar berbahaya. Tapi ia percaya kepada tongkat hitamnya serta pedang yang terselip di dalamnya. Namun saat kemudian kembali pendopo itu digetarkan oleh dua bayangan yang datang memasuki regol halaman. Ketika penjaga-penjaga di regol halaman itu berusaha mencegahnya, mereka terpelanting jatuh dan tidak bangun kembali. Para penjaga yang lain pun terkejut. Tapi mereka terpaku di tempatnya ketika mereka melihat orang yang datang itu. Yang seorang berjubah abu-abu bertopeng jelek dan seorang bertubuh tinggi besar dan berkepala besar pula. Mereka adalah Pasingsingan dan Suro Sarunggi. Kedua orang itu berjalan seenaknya ke pendopo, tetapi kemudian terdengar suaranya menggeram. "Lawa Ijo, permainan apa yang sedang kau lakukan? Kau masih berdiri saja mengagumi kecantikan gadis-gadis itu. Waktu kita tidak banyak. Aku telah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana laskarmu menghindari orang-orang Banyu Biru yang sudah menjadi gila di tempat kebakaran. Waktu kita tidak banyak." Lawa Ijo sadar bahwa seseorang telah melihat mereka di Pamingit, sehingga dengan demikian ada kemungkinan mereka menyusul ke Banyu Biru. Karena itu ia berkata, "Baiklah guru, dan apakah yang akan guru lakukan sekarang?" "Bunuhlah orang-orang ini semuanya, kecuali kalau Joko Soko masih mengendaki gadis itu. Tetapi buatlah ia tidak berdaya. Aku akan melihat isi rumah, apakah Nogososro dan Sabu Inten benar-benar masih ada di sini." Terdengar Mantingan dan Wirosobo menggeram. Namun ia sadar betapa dahsyatnya kekuatan yang datang itu. Ia sadar pula bahwa kebakaran di ujung kota adalah suatu cara untuk memancing laskar Banyu Biru. Pasingsingan dan Suro Sarunggi tidak memperhatikan apa-apa lagi. Mereka langsung berjalan naik pendopo dengan seenaknya.
Ketika Pasingsingan dan Suro Sarunggi berjalan melintasi pendopo, tak seorang pun berusaha mencegahnya. Mereka mandang saja seperti mandang hantu mantingan dengan trisula di tangannya. Hanya gemetar saja di tempatnya, sedang Wirosobo tegak seperti patung dengan kapak di tangan. Meskipun tangan Roro Wilis sudah melekat di ulu pedangnya, ia pun tidak berbuat apa-apa. Kali ini Widuri pun tidak berani main-main. Ia telah pernah melihat hantu berjubah dan bertopeng kasar itu bertempur melawan Maiso Jenar di Gedong Songo. Karena itu ketika kedua orang itu berjalan ke pintu, Widuri menggeser diri saat Pasingsingan berhenti pula dan memandangi wajah gadis yang jernih itu. Tanpa disengaja ia kemudian menoleh pada Lowoijo, tetapi kembali ia tidak memedulikan keadaan sekelilingnya. Dengan Suro Sarunggi, Pasingsingan segera masuki rumah untuk mencari pusaka-pusaka yang menggemparkan itu. Ketika kedua orang sakti itu telah lenyap di telan pintu, mulailah Lowoijo menggeram. Kemudian terdengar ia berkata, "Joko Soko, jangan terlalu lama bermain-main, waktu kita tidak terlalu banyak." Joko Soko tersenyum, dengan mata redup ia melangkah maju, dan dengan satu lompatan ia naik ke pendopo. Pada saat yang bersamaan Roro Wilis telah menyambut pedangnya. Ia sadar bahwa ular laut itu pasti akan menyerangnya. Kali lagi hatinya meremang ketika teringat peristiwa-peristiwa di hutan Tambak Boyo. Tapi sekarang ia harus menghadapi bajak laut itu dengan senjata di tangan, tidak untuk bunuh diri, tetapi untuk membunuh lawannya yang terjadi di sebelah lain. Wirosobo dengan garangnya meloncat ke arah wadas gunung. Kapaknya yang besar itu berputar dengan dahsyatnya, sedang wadas gunung pun menerima serangan Wirosobo dengan penuh gairah. Di kedua belah tangannya telah tergenggam dua buah pisau belati panjang. Saat kemudian terjadilah perkelahian yang sengit. Kedua-duanya bertubuh tinggi besar dan berkekuatan luar biasa. Keduanya memiliki kelincahan dan kecepatan bergerak. Wirosobo kini telah memiliki seluruh ketangkasannya. Kakinya sudah benar-benar pulih kembali, tidak seperti pada saat ia menyusul Maiso Jenar ke Piriridan beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian pertempuran itu menjadi dahsyat sekali. Benturan-benturan senjata mereka berdentang-dentang menyobek sepi malam. Demikian kerasnya sehingga berlompat melarah gunung api ke udara, memercik beramburan. Mantingan melihat Wirosobo telah mulai, dan Roro Wilis telah berhadapan dengan orang yang berwajah tampan itu. Yang masih berdiri tanpa lawan adalah Lowoijo. Lowoijo itu tidak dapat dikalahkan. Namun apapun yang terjadi adalah menjadi kewajiban Mantingan. Karena itu segera Mantingan meloncat menyerang Lowoijo. Terdengarlah Lowoijo tertawa. Sesaat kemudian di tangannya telah berkilat-kilat pisau belati panjang. Dengan tangkasnya ia menyongsong serangan Trisula Mantingan. Maka sesaat kemudian mereka telah terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit. Keduanya bertempur mati-matian untuk segera dapat mengakhiri pertempuran. Lowoijo yang garang itu melompat dengan dahsyatnya, sedangkan Mantingan pun tidak kalah lincahnya. Karena ia sudah mengenal Lowoijo, maka dalam pertempuran itu segera ia menggunakan ilmu gerak yang dinamainya Pacar Wutah. Dalam saat-saat berikutnya, trisulanya bergerak-gerak dengan cepatnya menyerang tubuh lawannya dari segala arah.